الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia dan penuh berkah ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita nikmat kesempatan, Allah berikan kita nikmat kesehatan, Allah berikan kita nikmat hidup, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa adanya cahaya iman di dalam dada kita, di hati kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan tergerak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nikmat Allah yang diberikan kepada kita selalu mengalir kepada kita. Allah selalu memberikan kita nikmat. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, qayyidu ni'amallahi bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nikmat itu selalu ada pada diri kita. Nikmat kita Allah berikan kepada kita bisyukri, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, insyaallah Allah akan tambahkan nikmatnya. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur juga dengan perbuatan, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian marilah kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita. Dan kita sebagai umatnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Nabi, maka perbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kabar gembira, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang enggan untuk masuk surga? Man ata'ani, kata Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah.
barang siapa yang taat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihinya, dakhalal jannah, maka dialah orang-orang yang masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang ingkar tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka dialah orang-orang yang enggan masuk surga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Jazaohum, balasan bagi mereka, 'inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatu 'adn, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya di surga Aden. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang mendapatkan surga Aden, kekal di dalamnya, kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membacanya dari ayat pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari suratul Bayyinah. Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sungguh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir, orang musyrikin dahulu, mereka tidak akan pindah dari agama mereka, dari kepercayaan mereka, dari kepercayaan nenek moyang mereka, leluhur mereka. Kata Allah, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sampai diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Itulah al-bayyinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga Aden, kemudian Allah ridha kepada kita, maka kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan ridha kepada kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Yatlu suhufan mutahharah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat berupa Al-Qur'an, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan surga Aden, ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat interaksi kita dengan Al-Quran, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran petunjuk bagi kita? Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita banyak mengejar, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membacanya, mentadabburinya. Tapi sekarang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masihkah kita membaca Al-Quran? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah dalam satu hari kita membaca Al-Quran walaupun satu halaman, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuk bagi kita. Ataukah kita malah jadikan Al-Quran, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai hiasan saja? Kita tidak mempelajarinya,
Padahal kalau kita mempelajarinya dan mengajarkannya, maka kita termasuk sebaik-baik umat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bagaimana kita akan menjadikan Al-Qur'an pedoman bagi kita, petunjuk bagi kita, tapi kita tidak tahu apa yang kita baca, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita belajar. Marilah kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah ridha kepada kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fiha kutubun qayyimah. Itu Al-Quran tadi, wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Bahkan setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah datang Alkitab, Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penerang, tapi tetap saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kaum Quraisy musyrikin tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti mereka. Telah datang kebenaran kepada kita, telah datang petunjuk Rasulullah kepada kita, tapi kita menolaknya, kita enggan menerimanya, maka kita akan sama seperti orang-orang musyrikin yang menolak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka cuma diperintahkan apa? Wa ma umiru illa liya'budullah, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Ketika kita salat, maka niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membayar zakat, infak dan seterusnya, setiap ibadah yang kita lakukan haruslah kita niatkan lillahi taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebanyak apapun ibadah kita, kalau ada melenceng jemaah yang dimuliakan niat kita, maka akan sia-sia jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi syirik kecil jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena riya, karena dan selanjutnya. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, dengan akidah yang benar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang benar akidahnya, orang yang benar imannya, maka insya-Allah dia akan mendapatkan surga adil jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimuna shalah. Orang yang akan mendapatkan surga adil, mendapatkan ridha Allah adalah orang yang selalu menjaga salatnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqama ad-din, yang mendirikannya tegaklah agamanya, Islamnya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, orang yang meninggalkan runtuh keislamannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kekafiran dan muslim adalah salatnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita sebagai ayah, sebagai orang tua. Kita dulu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga salat kita. Kemudian kita jaga solat istri kita, kita ingatkan istri kita, kita ingatkan anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga muqiminas shalah yang selalu mendirikan salat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tunaz zakah, dan orang yang akan masuk surga adil dan mendapatkan ridha Allah adalah orang yang menunaikan zakat, jemaah yang dimuliakan Allah, mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang selalu bersedekah, selalu menginfakkan hartanya, membayar zakatnya, insyaallah akan Allah tambahkan hartanya, bertambah dan terus bertambah. Insyaallah tidak akan berkurang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir, orang musyrik, mereka kekal di dalam neraka jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk manusia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka baik, mereka selalu berderma dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel kepada mereka bahwasanya ulaika hum syarrul bariyah. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa aminus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia selalu beramal saleh, mereka itulah ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan termasuk dalam ayat jazaohum, balasan bagi mereka. Yang pertama, taat kepada Rasulullah SAW, kemudian interaksi dengan Al-Quran luar biasa, kemudian beribadah ikhlas lillahi ta'ala, mendirikan salat, membayar zakat. Mereka lah orang-orang jazaohum inda rabbihim jannatu adn, orang-orang yang mendapatkan surga Aden, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridha akan kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, terutama khatib sendiri, untuk apa? Untuk selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan karena Allah seluruh ibadah kita. Karena syarat diterima ibadah adalah salah satunya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kita selalu beramal soleh, selalu menjaga solat kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bersama istri kita, anak-anak kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada kita dan kita ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.